Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Ayo ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah tanggal 20 Ramadan ya. Kalau di Saudi tanggal 21 Ramadan. Berarti tersisa buat kita Masya Allah 10 hari lagi, Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya akhal Islam, 10 hari terakhir ini adalah merupakan hari-hari yang sangat berharga. Hari-hari yang tentunya kita berharap 10 hari ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan saya pada kesempatan sore hari ini adalah itu tentang mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang sangat mulia sekali. Apa itu Lailatul Qadar? Al-Qadar artinya takdir. Al-Qadar artinya apa? Takdir. Disebut Lailatul Qadar karena di malam itu Allah mentakdirkan ya takdir seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian di dalam surat Ad-Dukhan. Ya. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu kata Allah ditentukan semua urusan yang bijaksana. Maka itulah disebut dengan ya Lailatul Qadar, malam takdir. Karena para ulama membagi takdir itu menjadi beberapa macam ya. Yang pertama disebut yaitu takdir yang sifatnya umum, takdir am. Ini yang Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Ada lagi takdir umri, takdir seumur hidup. Takdir apa? Umri itu takdir seumur hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam janin ketika ya seorang bayi berada di perut ibunya yang berumur 4 bulan 10 hari atau 120 hari. Kemudian ada lagi yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan ada lagi yang disebut dengan takdir yaumi. Itu takdir setiap hari. Yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah berada dalam kesibukan. Artinya Allah memberikan rezeki ini, memuliakan ini, merendahkan ini. Ya. Ibu-ibu tolong Bu, anak-anaknya di atas Bu. Mohon jangan ribut. Dibawa keluar aja Bu, sebelah sana Bu. Iya. Supaya tidak ribut Bu, mengganggu sekali ya anak-anak. Apalagi ini ruangannya bergema ya. Kentut aja mungkin kedengaran kali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Kenapa tadi? Karena di malam itu Allah mentakdirkan ya takdir seluruh makhluk. Yang disebut dengan takdir sanawi,
takdir setiap tahun. Dan takdir, ya, tahunan ini adalah merupakan perincian daripada takdir yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Itu tidak lepas dari apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ikhwatul Islam, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam surat Al-Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ini adik-adik jangan sampai ngumpul nih. Kalau udah ngumpul ngobrol mereka. Adik-adik dipecah-pecah aja. Jangan sampai ngumpul. Ini nih yang ini nih. Jangan ngumpul gitu deh. Kalau ngumpul nanti kamu ngobrol. Dipisah-pisah aja biar nggak ngobrol. Iya. Baik. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, Masya Allah. Apa makna daripada malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Banyak ahli tafsir mengatakan artinya bahwa beramal soleh di malam itu sama dengan beramal soleh selama 1000 bulan atau 83 tahun, Masya Allah. Imam Malik meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah umur umat Islam, lalu diperlihatkan oleh Allah umur orang-orang sebelum umat Islam, dan ternyata umur umat Islam sangat pendek sekali dibandingkan dengan umur orang-orang sebelum umat Islam. Karena umur orang-orang sebelum umat Islam itu mereka umurnya bisa 200 tahun, Pak. 300 tahun, panjang sekali umurnya. Antum tahu Nabi Nuh umurnya berapa? Beliau berdakwah saja 950 tahun, bayangkan. Iya. Makanya umur orang-orang dulu itu panjang-panjang. Tapi umur umat Islam ini pendek-pendek. Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka Rasulullah SAW melihat umur umat Islam ini kok pendek-pendek dibandingkan dengan umur-umur umat-umat sebelum umat Islam, sehingga kesempatan untuk beramal solehnya sedikit. Ya, maka Rasulullah merasa sedih. Maka Allah pun kemudian memberikan hadiah Lailatul Qadar, di mana satu malam itu pahalanya sama beramal dengan 1000 bulan. Demikian dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya. Namun sayang sanadnya dhaif. Akan tetapi Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa hadis ini mempunyai jalan-jalan yang lain yang menurut beliau itu bisa mengangkatnya. Ya. Allahu a'lam. Jadi akhal Islam, Lailatul Qadar ini Masya Allah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, Pak. Di mana satu malam senilai 83 tahun. Beribadah di malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Allahu Akbar. Ini keistimewaan dan pemberian dari Allah untuk kita umat Islam yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Makanya merugi sekali orang yang di malam Lailatul Qadar hanya tidur aja. Yang lebih merugi lagi orang yang di malam Lailatul Qadar berbuat dosa. Waduh.
Karena dosa di malam itu sama dengan berbuat dosa 1000 bulan. Ya, mengerikan sekali. Azani Allah wa iyyakum. Ya, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini keistimewaan yang pertama. Apa keistimewaan yang kedua? Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, turun di malam itu dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dengan membawa segala urusan. Ya. Di sini keistimewaan yang kedua, ikhwatul Islam, bahwa di malam Lailatul Qadar para malaikat turun, bayangkan, ke bumi, termasuk malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, turun ke bumi. Masya Allah. Dan disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa jumlah malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu sejumlah kerikil yang ada di bumi. Antum pernah nggak ngitung jumlah kerikil yang ada di sekitar masjid? Ya, kerikil yang ada di sekitar masjid aja nggak kehitung. Ini sejumlah kerikil yang ada di muka bumi. Masya Allah. Betapa banyaknya malaikat yang turun pada waktu itu. Ya, membawa apa? Membawa urusan yang bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang kedua, ya akhal Islam, dari malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Keistimewaan yang ketiga apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan ia sampai terbitnya fajar. Keselamatan maksudnya apa? Kata para ulama tafsir, bahwa malam itu malam yang selamat dari segala macam keburukan, ya akhwal Islam. Maka itu adalah merupakan malam yang sangat luar biasa sekali. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berhenti sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nah, sekarang pertanyaannya sama antum, Lailatul Qadar itu mulainya kapan? Pertengahan malam. Ahsanta. Malam Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari. Nah, sebagian kita kan punya asumsi, Pak, Lailatul Qadar itu katanya adanya kapan? Pertengahan malam. Sampai-sampai sebagian teman-teman itu kalau sudah 10 terakhir nggak mau terawehan di awal malam. Nanti aja saya terawehannya malam. Kenapa? Karena dia punya asumsi seakan-akan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya kapan? Nanti pertengahan malam. Ini asumsi yang salah, ya akhwal Islam. Nggak ada dalil yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya dimulainya pertengahan malam. Mana dalilnya? Allah memutlakkan Lailatul Qadar, malam takdir. Sedangkan malam dalam Islam itu dimulai dari semenjak terbenamnya matahari. Ya, itu malam. Jadi kalau kita terawihan di awal malam dapat nggak, Pak? Pasti dapat. Makanya dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, ketika Abu Dzar menyebutkan tentang salat tarawihnya Rasulullah SAW secara berjamaah, kata Abu Dzar, Rasulullah SAW melakukan salat tarawih itu di malam 23, dari awal malam sampai sepertiga malam pertama. Kemudian di malam 24 beliau tidak bangun. Di malam 25 Rasulullah kembali bangun dari awal malam sampai pertengahan malam. Kemudian
Kemudian kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, malam masih panjang, bagaimana kalau kita sholat lagi sampai subuh? Kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Kemudian di malam 26 Rasulullah tidak bangun, maksudnya tidak sholat berjamaah bersama para sahabatnya. Di malam 27 Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya dan keluarganya. Maka Rasulullah pun, kata Abu Dzar, sholat bersama para sahabatnya dari awal malam sampai mendekati fajar, hatta khashinal falah. Sampai-sampai, kata Abu Dzar, kami khawatir tidak dapat sahur. Jadi malam 27 itu Rasulullah SAW sholatnya apa? Dari awal malam sampai apa? Sampai akhir malam. Makanya ya, antum kalau di akhir malam, yang lebih baik 10 malam terakhir ini yang lebih bagus apa? Antum sholatnya di awal malam juga. Dan kalau mau sholat lagi nanti di akhir malam, bagus. Karena di malam Lailatul Qadar itu yang sangat dianjurkan adalah kita menghidupkan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya sesuai dengan kemampuan fisik kita ya. Karena sebagian orang ada yang tidak mampu, kalau bangunnya semalam suntuk nggak bisa. Ya, fisiknya lemah. Ya, itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi Pak, orang yang sholat tarawih di awal malam bersama imam dijamin dapat Lailatul Qadar. Bahkan sebagian ulama seperti Ar-Ramli berkata, orang yang di malam Lailatul Qadar sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah saja, itu dapat Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai, di mana pahalanya, kata Rasulullah SAW, sama dengan sholat semalam suntuk. Bagaimana kalau ternyata di malam itu kita hidupkan lagi dengan berbagai macam ibadah? Masya Allah, betapa besarnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam, azani Allah wa ya. Iya. Nah ini akhul Islam. Kemudian ya akhi, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Para ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Memang khilaf para ulama bahwa kemungkinan besar terjadinya itu malam berapa. Imam Syafi'i mengatakan malam 21. Dasarnya hadis riwayat Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW pernah bermimpi bahwa beliau sujud di atas tanah yang basah, yang becek. Ya. Dan itu terjadilah malam Lailatul Qadar. Dan ternyata terjadi pada malam 21. Sebagian ulama mengatakan malam 23. Berdasarkan riwayat Bukhari bahwa di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 23. Sebagian ulama mengatakan dalam malam 25. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Al-Quran Allah turunkan sekaligus itu pada malam 25. Ya, sebutkan Rasulullah sabda, unzilal Quran li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah setelah 24 hari lewat dari bulan Ramadan, berarti pada malam 25. Sebagian mengatakan 27. Berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW pernah suatu ketika para sahabat semua sepakat bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Maka Rasulullah sabda, ara ya anna ru'yakum qad tawaqqa'at. Aku melihat mimpi kalian sudah sepakat terjadinya pada malam 27.
faman kana minkum ya yurid an yaltamisaha falyaltamis fi 27. Siapa di antara kalian yang ingin mencari Lailatul Qadar, carilah pada malam 27. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha malah menyebutkan malam 19, Pak. Allahu a'lam, yang rajih, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Iya. Berdasarkan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fil witri minha. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam ganjilnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Cuma masalahnya, Pak, malam ganjil ini yang kayak gimana ini? Kalau misalnya malam 21, malam 23, malam 24, malam 25. Karena kan Rasulullah SAW mengatakan apa? Carilah 10 terakhir. Sekarang yang jadi masalah begini, Pak. Dari mana kita tahu bahwa Ramadan kita ini akan 10 hari terakhir atau 9 hari? Artinya, dari mana kita tahu Ramadan kita ini akan 30 hari atau 29 hari? Karena kan masalahnya itu ditentukan dengan melihat apa? Hilal. Ya. Karena yang namanya bulan dalam Hijriyah, kalau enggak 29 maka berapa? 30. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan begini, yang lebih baik kita hidupkan malam-malam 10 terakhir itu setiap malam. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah malam ganjil itu dilihat dari awalnya atau dilihat dari akhirnya. Kita tidak tahu. Apalagi, Pak, sekarang terjadi perbedaan nih. Di Saudi sekarang hari 21 malam 22. Sekarang Indonesia malam 20 malam 21. Nah, yang benar yang mana kita nggak tahu. Ya tidak. Maka kalau kita ngikutin misalnya penanggalan di Indonesia bahwa malam 21-nya yang di Indonesia sekarang, lalu bagaimana dengan di Saudi? Makanya ya akhal Islam, ya, yang lebih baik setiap malam kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 terakhir ini. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi. Terus apa amal yang bisa kita lakukan? Maaf sebelumnya, apa tandanya malam Lailatul Qadar itu, Pak? Tanda Lailatul Qadar akhal Islam yang disebutkan dalam hadis yang sahih, di pagi harinya itu matahari terbitnya dalam keadaan apa? Hamra, kemerahan. Ya. Tapi apakah disyariatkan setiap pagi kita melihat matahari? Disyariatkan tidak? Kata para ulama, tidak disyariatkan. Bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya nungguin matahari terbit nongol. Ya. Sebagian kita begitu, Pak. Kalau malam ganjil pas nongol dipoto, nanti dikumpulin nih, malam 21 mataharinya kayak gini, malam 23 mataharinya kayak gini, 25 begini, 27 begini. Kita katakan ya akhi, ini nggak ada asarnya dari salafus soleh melakukan itu. Ya. Saya pernah melihat di luar bulan Ramadan, Pak, matahari nongolnya kemerahan, Pak. Makanya masalah nongol kemerahan atau tidak terkadang bisa jadi itu karena Lailatul Qadar, atau bisa jadi terkadang karena cuaca.
Kita tidak bisa menentukan, ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bermimpi Lailatul Qadar, dan beliau di subuh harinya dalam mimpi itu sujud di atas air, di atas tanah yang becek. Berarti Pak, itu menunjukkan bahwa terjadi Lailatul Qadar hujan. Makanya demikian dalam riwayat Bukhari, ya, terjadi Lailatul Qadar pada malam 23, di mana Rasulullah SAW bermimpi, dalam mimpinya beliau sujud di atas tanah yang becek. Lalu kemudian kata sahabat yang meriwayatkan hadis itu, terjadilah hujan di malam itu. Ya. Maka bisa jadi Lailatul Qadar terjadi, di antara tandanya yaitu hujan. Cuma masalahnya di Indonesia terkadang hujannya tiap malam, gimana? Kita nggak bisa tentukan juga. Ya. Sebagian mengatakan, katanya malam Lailatul Qadar itu malam yang bening, tidak panas, tidak dingin. Ya. Tapi ternyata dalam riwayat justru di zaman Rasulullah SAW terjadi hujan di malam Lailatul Qadar. Makanya ya dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita sebetulnya tidak bisa merasakan Lailatul Qadar, Pak. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar biasanya dia merasakan di malam itu. Kata Syekh Utsaimin apa? Hadza qaulun dha'ifun jiddan. Ini pendapat yang sangat lemah sekali, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Yang jelas ya akal Islam yang kita pikirkan adalah bagaimana setiap malam dari malam-malam terakhir bulan Ramadan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, kalau kita mau ngikutin caranya para sahabat di zaman dahulu, Pak, mereka sholat semalam suntuk. Di zaman Umar bin Khattab, ya, mereka seperti juga zaman Rasulullah sholat dari awal malam sampai akhir malam. Sampai disebutkan bahwa mereka satu rakaatnya ratusan ayat. Masya Allah. Cuma masalahnya siapa yang kuat, Pak, di zaman sekarang? Ya, di zaman sekarang terkadang kita sholat tarawih 8 rakaat saja, satu rakaat baca setengah lembar aja, Pak. Waduh, itu kayak lama banget. Gimana kalau misalnya satu rakaat, ya, satu lembar, 8 rakaat, 11 rakaat, satu juz, Masya Allah. Padahal sunnahnya, kata para ulama, disunnahkan setiap malam itu sekali tarawih 1 juz. Itu merupakan sunnah yang sudah lama terjadi di zaman salafus soleh terdahulu. Makanya di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu 23 rakaat 1 juz. Di Indonesia ini ada yang Masya Allah, Pak, bahkan saya pernah melihat di YouTube itu, di daerah Jawa Tengah sana itu, satu malam 30 juz, sholat 8 jam, Pak. Iya, bayangkan mereka sholat sampai setiap malam selama bulan Ramadan, mereka sholat 30 juz, Pak. Ada seperti itu, Masya Allah, ya, orang-orang yang kuat fisiknya untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh salafus soleh terdahulu. Ya. Walaupun tentunya ya akhul Islam, kita sesuai kemampuan kita, apa yang bisa kita mampu lakukanlah. Adapun kalau kita tidak mampu karena fisik lemah ataupun yang lainnya, ya sudah, sesuaikan dengan kemampuan saja. Kemudian pembahasan selanjutnya ya akhul Islam azanillahu wa iyyakum, yaitu apa amal yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, yang pertama yaitu sholat malam.
Yang pertama apa? Salat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam, yang dimaksud dengan qiyam itu apa sih? Salat malam. Siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya. Amalan yang kedua ya akhal Islam yang bisa kita lakukan pada malam 10 terakhir ini, yaitu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak apa? Berdoa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadar?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca ya Rasulullah di malam itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau mencintai maaf, maka maafkan aku ya Allah. Ya. Masya Allah, di malam Lailatul Qadar Pak, kita disuruh untuk memperbanyak ucapan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau mencintai maaf, maka maafkan aku. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu banyak beramal saleh. Banyak apa? Beramal saleh. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi Pak, bahwa beramal soleh di malam Lailatul Qadar sama dengan beramal soleh 1000 bulan. Masya Allah. Berarti 1 kali tasbih di malam Lailatul Qadar sama dengan sama dengan antum bertasbih 1000 kali, 1000 bulan. Ya. Bayangkan 1 kali tasbih. Makanya Imam Az-Zuhri berkata apa? Tasbihah fi Ramadan khairun min alfi tasbihah fi ghairi Ramadan. 1 kali tasbih di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Bagaimana kalau itu kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Masya Allah, akhwat Islam, azani Allah wa yakum. Maka amalan soleh di malam itu luar biasa. Dan amalan soleh banyak Pak. Ya, dengan bersedekah, baca Quran, berzikir, ya, dan yang lainnya. Akhal Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian ya akhal Islam, amalan selanjutnya yaitu i'tikaf. Apa itu? I'tikaf. Dan i'tikaf Pak, yang paling sedikit itu 1 malam. Namun yang sesuai sunnah itu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun kalau mau i'tikaf semalam saja boleh tidak? Boleh. Dalilnya hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim maaf ya, bahwa Umar bin Khattab bernadar mau i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Umar bin Khattab bernadar mau i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aufi binadrik," laksanakan nadarmu. Dan sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni kuntu fil badiyah." Aku tinggal di pedesaan, hai Rasulullah. Tolonglah beritahu aku kapan aku bisa datang ke masjidmu untuk aku beribadah di malam itu. Maka Rasulullah bersabda, datanglah engkau pada malam 23.
Lalu kemudian orang Arab Badui ini datanglah di waktu asar. Lalu kemudian ia itikaf di malam itu di Masjid Nabawi sampai subuh hari. Kemudian setelah selesai subuh ia pun pulang ke rumahnya. Ini menunjukkan Pak bahwa kalau kita mau itikaf cuma malam doang boleh tidak Pak? Boleh. Jadi antum niatkan ya pas masuk masjid pas maghrib, saya berniat mau itikaf sampai subuh. Boleh seperti itu? Boleh. Apalagi kalau misalnya antum sibuk karena kerja, ya, misalnya karena tempat kerja antum belum belum libur, misalnya liburnya baru 2 hari sebelum Ramadan atau yang lainnya, akhirnya antum mau itikafnya malam aja ya nggak masalah. Berarti antum ketika masuk masjid niatkan itikaf dari situ dengan niat mau itikaf sampai subuh. Berarti subuh pulang. Nanti besoknya lagi datang lagi ke masjid, niatkan lagi itikaf sampai subuh. Boleh seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau memang antum bisa itikaf sampai 10 hari itu lebih bagus. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun tentang fikih itikaf ini butuh pada pembahasan tersendiri, Pak. Nah, di sana ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, apa saja hal-hal yang diperbolehkan ketika itikaf, ya. Namun tentunya ya akhwal Islam, yang ingin saya garis bawahi adalah beberapa poin. Yang pertama, Pak, tidak disyariatkan mengadakan perjalanan jauh khusus mau itikaf. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka antum misalnya, saya mau itikaf di Bandung. Lalu antum safar ke Bandung hanya khusus mau itikaf, tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena Nabi melarang mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid saja. Kecuali kalau antum memang tujuan utamanya mau pulang kampung. Antum kampungnya di mana? Di Brebes. Antum pulang kampung, kemudian di sana ada masjid buat itikaf. Nah, tujuan utamanya pulang kampung. Adapun itikafnya ngikut. Maka yang seperti ini nggak masalah. Yang kedua ya akhal Islam, ya, ketika kita itikaf maksimalkan ibadah. Kenyataan banyak teman-teman, saya dulu waktu masih muda, waktu SMA sering kali itikaf, alhamdulillah Pak. Kebanyakan teman-teman itu kalau itikaf tuh Pak, banyak waktu ngobrolnya Pak. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, dan yang lainnya. Saya katakan ini enggak sesuai dengan itikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama apa? Disyariatkan ketika itikaf meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Iya, makanya orang yang itikaf itu hendaklah benar-benar fokus ibadah udah. Jangan sampai antum itu itikaf cuma mau pindah tempat aja Pak. Sebagian orang itikaf itu cuma mau pindah ke masjid doang Pak. Akhirnya apa? Kerjaannya malamnya tidur, siangnya ngobrol. Ya. Udah gitu pulang, alhamdulillah saya udah itikaf. Itikaf apaan kayak gitu? Tujuan itikaf itu mau ibadah. Makanya di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW minta dibuatkan tenda. Dibuatkan apa? Tenda di belakang masjid. Iya. Supaya apa? Bisa fokus ibadah di dalam tenda itu. Iya. Nah, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum.
Jadi ini tujuan itikaf sekali lagi untuk supaya kita benar-benar fokus selama 10 hari itu untuk apa? Ya, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang terjadi khilaf para ulama. Apakah selama itikaf boleh diadakan taklim atau tidak? Selama itikaf, ya, boleh enggak diadakan apa? Taklim. Menjadi dua pendapat. Imam Malik mengatakan makruh. Imam Malik mengatakan apa? Makruh. Dasarnya kata Imam Malik karena tidak pernah Rasulullah SAW ketika itikaf ngadain taklim, nggak ada. Rasulullah SAW fokus dan para sahabat yang itikaf fokus dan mereka masing-masing. Sementara jumhur mengatakan apa? Boleh mengadakan apa? Taklim, tapi dengan syarat waktunya tidak panjang. Dengan syarat waktunya tidak apa? Panjang. Hanya sebentar saja. Kenapa? Karena kalau waktunya panjang berarti itu bertabrakan dengan tujuan daripada iktikaf. Bahwa iktikaf itu untuk ibadah. Makanya saya merasa heran, Pak. Sebagian masjid ngadain iktikaf, kebanyakan taklimnya, Pak. Pagi kajian, siang kajian, sore kajian, malam kajian. Ini mau iktikaf apa mau daurah ini? Iya. Tentu ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan, sekali lagi, tujuan iktikaf itu untuk ibadah, untuk memang kita fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Adapun tentang apa syaratnya, apa rukunnya, apa itu pembahasan khusus tentang fikih apa? Iktikaf, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ada yang bertanya dan sering masuk pertanyaan, Ustaz, apa ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Apa ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Jawabnya tidak ada ciri, Pak. Apalagi ciri fisik. Gak ada ya cirinya, misalnya orang dapat Lailatul Qadar itu wajahnya bersinar gitu, gak ada. Atau ya giginya cemerlang misalnya. Gak ada, Pak. Ya. Yang jelas di akal Islam tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Yang jelas di akhi, Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahwa disyariatkannya puasa Ramadan itu agar menimbulkan ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti siapa yang Ramadannya puasanya tidak menimbulkan ketakwaan, itu tanda puasanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang Ramadannya puasanya menimbulkan ketakwaan kepada Allah, itu berarti tanda Allah menerima amalannya. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Ya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, tersisa beberapa waktu, kita buka tanya jawab. Barangkali ikhwah atau akhwat ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bolehkah niat itikaf sampai subuh, tapi sehabis sholat tarawih nganter istri pulang dulu? Kalau antum khawatir, ya, dimana kalau istri antum pulang, antum mengkhawatirkan istri antum, kalau sendirian, maka boleh. Dalilnya hadis.
bahwasanya Rasulullah SAW pernah dijenguk ketika itikaf, dijenguk oleh Sofiyah. Oleh siapa? Sofiyah. Kemudian Sofiyah pun setelah selesai menjenguk Rasulullah, mengunjungi Rasulullah SAW yang sedang itikaf, Sofiyah pun segera bangkit mau pulang. Maka Rasulullah bersabda, la ta'jili, jangan tergesa-gesa, biar aku akan antarkan kamu. Dan Sofiyah waktu itu rumahnya masih di perkampungan Usamah bin Zaid. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mengantarkan Sofiyah sampai ke rumahnya. Padahal Rasulullah SAW sedang apa? Iya. Itu sebelum rumah istri-istri Nabi dipindahkan di apa? Di dekat masjid. Nanti boleh nggak Ustadz, saya nganterin istri ke rumah setelah taraweh, padahal saya itikaf? Boleh, nggak masalah. Kalau memang antum khawatir di perjalanan atau mengkhawatirkan istri antum kalau pulang sendiri, ya. Nah, demikian. Cuma masalahnya Pak, wanita itu yang lebih baik sholat tarawihnya di mana? Di rumah. Ya, wanita itu yang lebih baik sholat tarawihnya di rumah. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang datang ke dukun itu sholatnya tidak diterima 40 malam. Bagaimana dengan orang yang setelah datang ke dukun, setelah itu dia menyesal dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholatnya tetap tidak diterima selama 40 malam atau bagaimana ini? Allahu a'lam, Pak. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang nasuh, maka insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, dan para ulama mengatakan bahwa taubat itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Kalau memang dia taubatnya dengan taubat yang nasuh, ya. Bagaimana cara bertaubat dari melakukan dosa syirik besar, yaitu dengan syahadat lagi? Dengan mengucapkan apa? Syahadat. Ya. Sebutkan dalam hadis, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah seperti demi Lata, demi Uzza misalnya, maka kata Rasulullah hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai taubatnya dia. Ya, Allahu a'lam. Bolehkah iktikaf di masjid terus siangnya kerja? Siangnya sambil kerja online, Ustadz. Iya. Jadi siangnya sambil di masjid sambil kerja gitu ya. Buat siapa ini? Sambil kerja online buat penawaran, apa sih ini? Penawaran bukan? Penawaran bisnis dong. Kalau begini mah nggak boleh tuh di masjid. Yang sifatnya bisnis, niaga dan yang lainnya tidak boleh dilakukan di mana? Di masjid, nggak boleh. Iya. Jadi gimana dong? Ya udah tadi kalau antum memang seperti itu keadaan kerjanya, antum itikafnya malam aja. Siang antum pulang ke rumah. Karena tidak boleh ada bisnis di dalam apa?
masjid nggak boleh, Pak. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang yang berbisnis dalam masjid itu agar apa? Agar nggak laku bisnisnya itu. Ya, jangan demikian. Masih ada yang bertanya? Apa? Ya, gimana kalau kita itikaf di masjid, tapi karena di masjid tidak ada yang menyediakan makanan, maka kita keluar buat sahur dulu, boleh, nggak masalah. Seluruh ulama ijma dalam masalah ini boleh, dan bahwasannya itikafnya tidak batal. Kenapa? Karena ini untuk kebutuhan yang sifatnya sangat, ya, untuk makan, untuk minum. Kalau memang di masjid tidak ada disediakan makan dan minum. Demikian. Baik, saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.